Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Sons of Anarchy. Dan sekarang kita masuk ke season 6 episode yang pertama sampai ketiga. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot. Di awal film, ditampilkan Presiden Son of Anarchy Jack Steller harus merawat kedua anaknya karena Tara dijebloskan ke dalam penjara County. Those I love, as well as those. Sementara itu, Otto harus menerima penyiksaan secara psikis, mental, dan fisik yang dilakukan oleh mantan US Marshal yang balas dendam kepadanya. Jax mendapatkan informasi bahwa Clay mendapat perlindungan di dalam penjara yang menginginkannya tetap hidup, padahal Mark sudah merencanakan untuk membunuhnya. Mereka sepakat setelah Mark menghabisi Clay, Jax akan menyerahkan Tig kepadanya. Finish Clay, deliver Dragon. Tara sendiri menolak mendapat kunjungan dari Jax karena dia tidak mau suaminya itu melihatnya dalam kondisi seperti ini. Karena pernah mengancamnya, Tara menduga bahwa Gemma yang melaporkannya kepada polisi. Lowen kemudian menyampaikan informasi ini kepada Jax meskipun dia tidak percaya ibunya tega melakukan ini kepada Tara. Ima tiba-tiba datang ke markas karena Lila membutuhkan pertolongan. Jax langsung mengklarifikasi kepada ibunya apakah dia pernah mengancam akan memenjarakan Tara apabila menerima pekerjaan di Oregon. Gemma tidak mengelak pernah melakukan itu, tapi dia sama sekali tidak pernah melaporkannya. Lila mengaku mendapat penyiksaan dari Ganezi bersaudara dalam pembuatan film Plus di Stockton. Ima mengaku mereferensikan produser itu kepada Lila, tapi tidak menyangka akan seperti ini. Karena studio mereka berada di dermaga Al Stockton, Nero mengusulkan untuk menghubungi Barowski, seorang mantan polisi yang mengatur dermaga itu. Sebelum membawa Lila pergi untuk diobati, Gemma memberikan pelajaran kepada si Ima. Sementara itu, Litorik datang ke selnya Clay karena dia tahu mantan presiden SOA ini bukan pelaku yang membunuh Pop. I know you didn't kill Damon Pope. Justru dia menebak Jack-lah pelakunya untuk balas dendam kematian sahabatnya. Yang Lee penasaran kenapa anak tiri Clay itu mengkambing hitamkan dirinya. Tidak mau menanggapi serius, Clay yakin orang ini yang mengatur penempatannya di sel khusus ini. Jika Clay tidak mau kembali ke sel biasa yang dipenuhi para pembunuh, dia harus menyerahkan Sam Crow yang dia sebut terlibat dalam kematian adiknya. Let the guard know before the next shift. Setelah melepaskan emblem Sam Crow-nya, Bobby berencana untuk bergabung dengan Nomad yang dipimpin Queen. I'll see you at the house. Seorang bocah bernama Matthew terlihat sedang berangkat menuju sekolah. Sam Crow kemudian bergerak ke studio Ganezi bersaudara yang telah menyiksa Lila. We're looking for the Ganazi brothers. Whoa. Benar saja, di sana tim menemukan banyak wanita yang menjadi korban. It's a job, all the girls know it. Mereka dipaksa untuk melepaskan wanita-wanita itu dan membayarnya. Hingga terjadi baku tembak karena si Ganezi Junior mengambil pistolnya. Sebagian dari mereka kabur, tapi tim berhasil menangkap si Junior ini. Tiba-tiba polisi datang menggerebek lokasi ini. Tim kembali dibebaskan atas perintah Barowski yang jadi penguasa di wilayah ini. Di sisi lain, Barowski memberikan peluang untuk mengembangkan bisnis percelepotan duniawi Nero dan Jax. Barowski menyuruh membebaskan Ganezi Junior yang ditahan oleh tim. Untuk peluang bisnis di wilayahnya ini, Barowski akan berbicara dengan Colette. Tara terkejut karena mantan pasukan khusus ini yang ternyata membuatnya dipenjara. Dengan tuduhan konspirasi, Tara terancam hukuman 5-7 tahun penjara. Tara mengelak dia dan suaminya terlibat karena Otto justru melakukan pembunuhan itu demi menyakiti Jax. Dengan relasinya, Torik menawarkan perlindungan saksi asalkan Tara mau menjadi pengadu untuk klubnya. Doctor. Tig ditugaskan untuk melepaskan Ganezi Junior itu, tapi karena penjahat ini menghina putrinya, Tig terpancing lalu menenggelamkan kepalanya di air kencing sampai dia pun tewas. Jax dan Nero kemudian menemui Colette yang melakukan bisnis jasa pendamping seperti Nero.
Karena bantuan Barowski, sebagian besar pelanggannya adalah angkatan laut. Sebelum pergi melihat lokasinya Colette, Jax melihat si bocah Matthew sedang duduk santuy tapi raut wajahnya terlihat seperti memendam kesakitan. Gemma meluapkan kekesalannya kepada Lowen karena dia yang memberitahu Jax bahwa Gemma yang kemungkinan besar melaporkannya kepada polisi. Tig melenyapkan jenazah produser film itu ke dalam laut. Saat Clay melihat ratusan napi di dalam area penjara, dia memutuskan untuk menerima tawaran Torik. Jax dan Colette akan melakukan kerjasama dalam bisnis harudang ini. Setelah menolak dikunjungi oleh Jax, Lowen kembali menyampaikan pesan bahwa Tara tidak mau Jax datang ke sidangnya. Setelah beberapa pengkhianatan yang dilakukannya, Jax ingin memberi pengampunan kepada Josh, tapi Chip harus memberikan sedikit pelajaran kepadanya. Ternyata, sisi lain dari mantan US Marshal ini adalah seorang pecandu narkoboy. Matthew duduk di halaman sekolah dan terlihat tangannya penuh luka. Tak diduga, dia mengambil senjata jenis KG-9 dari dalam tas sekolahnya. Kemudian masuk ke dalam kelas untuk menembaki teman-temannya. Kejadian tragis ini menyisakan kesedihan banyak orang, terutama para orang tua yang kehilangan anak-anaknya. Lantas, siapakah anak ini dan dari mana dia mendapatkan senjata itu? Film pun berlanjut ke episode 2. Sepupu dari Nero bernama Arcadio mengatakan bocah Matthew itu adalah anaknya Darvani. Nah, si Darvani ini adalah pacarnya. Masalahnya, senjata KG-9 itu adalah miliknya yang dia beli dari Jax. Sorry, Mano. I'm sorry. Torik memberikan penawaran kepada Clay untuk menjadi pengadu klubnya jika dia mau bebas dari penjara ini dan mendapat perlindungan saksi di belahan dunia manapun dia berada. Clay tidak mau menandatangani surat tersebut kecuali dipertemukan dulu dengan istri dan anaknya. Setelah sidang jaminan, akhirnya Tara bebas dari penjara. Terlihat Jax datang untuk menjemputnya. Tidak ada wajah bahagia dari keduanya karena Tara sepertinya kecewa kepada Jax. Sesampainya di rumah, Jax mendapat informasi dari Gemma tentang kejadian di sekolah itu. Sementara itu, Torik datang ke TKP untuk membantu penyelidikan yang dilakukan ATF. Selain nyawa melayang, puluhan lainnya terluka akibat penembakan yang dilakukan Matthew. Petugas terpaksa menembak mati bocah itu setelah dia mengganti amunisi. Jax kembali meyakinkan Tara langkah demi langkah klub yang akan menghentikan bisnis senjatanya. Tapi Tara tidak terlalu peduli karena dia tetap harus menjalani persidangan 6 minggu lagi. Jax dihadapkan masalah besar karena senjata yang digunakan Matthew untuk menyerang teman-temannya berasal dari Sam Crow. Nero minta bantuan Jax untuk menyembunyikan ibu si anak itu yang dikhawatirkan akan membocorkan sumber senjatanya kepada ATF. Wanita ini adalah jaksa wilayah bernama Peterson yang akan mengusut langsung para pelaku yang menyebabkan bocah itu mendapatkan senjatanya. Torik mengajukan dirinya untuk membantu kasus ini karena dia tahu SOA mengimpor senjata ilegal dan menjualnya ke setiap gangster jalanan. You're Broken County, forward to hearing from you. Jax dan timnya lalu masuk ke rumah Darvani melalui pintu belakang karena di depan polisi mengawasi tempat ini. Ibunya si Matthew sempat menolak saat dibawa pergi dan malah menyuntikkan narkoboynya yang bisa menambah masalah. Gemma datang ke kantor polisi sesuai permintaan Clay. Mantan presiden SOA ini hanya ingin mengutarakan isi hatinya bahwa dia tidak akan pernah membalas apa yang dilakukan Gemma terhadapnya. Gemma sadar jika Clay berencana untuk membelot karena ulah Torik. I never loved anybody the way I love you, Jim. Jax selanjutnya menemui Galen dan asistennya Connor. Dia sudah tahu apa yang terjadi kepada Clay dan meragukan pembunuhan yang dilakukannya kepada Pop. Jack tidak mengelak ingin keluar dari bisnis senjata dengan berbagai alasan termasuk kejadian terbaru penembakan di sekolah itu yang membuat gerakan Sam Crow makin terbatas. Jax menawarkan charter San Bernardino yang bersedia menggantikan posisi Sam Crow untuk bisnis senjata dengan Aira. Galen akan membicarakan ini dengan King. Tapi sebelum itu, Galen masih membutuhkan Clay dan Jack untuk tetap menjual stok KG-9 yang berada di gudang ini sampai keputusan tercapai.
Karena kejadian tragis itu, Jax memutuskan akan menyembunyikan dulu senjata-senjatanya sebelum kembali dijual. Clay kembali menolak permintaan Tori karena dia belum menemui Jax. Diam-diam, Tara minta bantuan Margaret untuk tes kehamilan. I need a pregnancy test. Setelah itu, Tara minta bantuan Lowen untuk menyiapkan dokumen perceraian dan hak asuh anak-anaknya yang jelas tidak akan dia berikan kepada Gemma ataupun Wendy. Arkadio membujuk Darvani yang berada di pondok sebelum melarikan diri keluar kota. Tak lama kemudian, Gemma datang untuk memberitahu Jax jika orang yang melindungi Clay ternyata Tori. Tak diduga, Darvani mengambil shotgun karena tidak mau pergi dari kota ini. Saat Arkadio hendak membawanya, Nero terpaksa menembak mati sepupunya itu. Darvani kembali ditangkap untuk diamankan. Dengan karakter gilanya, Torik menandatangani dokumen tersebut seolah-olah dilakukan oleh Clay. Agar wanita itu tenang, Jax akan menyuntikkan narkoboy ke dalam tubuhnya. Dokumen dengan tanda tangan palsu itu dia serahkan kepada Peterson agar jaksa wilayah ini segera menyelidiki gangster motor itu dalam bisnis senjata ilegalnya. Jus menyuntikkan narkoboy ke tubuh wanita itu lalu membekapnya hingga mati tanpa sepengetahuan kru lainnya. Ternyata ini dilakukan atas perintah Jax tanpa sepengetahuan Nero. Torik datang ke Diosa yang dikelola Nero untuk memberikan alamat motelnya kepada salah satu gadis. Nero kecewa dengan tewasnya Darvani, tapi Jax mengelak mengambil keputusan itu. Dan film pun berlanjut ke episode 3. Torik segera mengambil pistolnya saat seseorang datang ke motel. Ternyata itu adalah Peterson. Karena terkejut, Torik tidak sengaja menembakkan pistolnya ke si wanita malam yang dia pesan dari Diosa. Torik terpaksa membunuhnya karena dia tidak mau jaksa wilayah itu menciduknya. Dia ingin membicarakan kasus ini terkait dengan penyelidikannya terhadap Clay, Tara, dan Nero yang dia ketahui sebagai sepupunya Arkadio. Torik ditugaskan melakukan penelusuran untuk mencari keberadaan Darvani. On a submachine gun. Jax datang menemui sheriff karena butuh informasi tentang tujuan Clay memanggilnya ke penjara. Is this him? Roosevelt sudah tahu bahwa Torik yang memberi perlindungan kepada Clay dari para pembunuh Pop. Dia juga yang melaporkan Tara untuk memanfaatkannya demi balas dendam kematian adiknya. Saat Jax datang menemui Clay, ayah tirinya ini minta maaf dan mengatakan dia tidak akan menjadi pembelot meskipun Torik mengancam akan mengembalikannya ke penjara biasa. Karena yakin Torik berada di balik kaca ini, Jax mengutarakan keprihatinan atas tewasnya adik Torik. But Sam Crow didn't kill her. Dia menjamin Sam Crow tidak terlibat karena Otto bertindak sendiri. Jax mengancam jika Torik mengaitkan pembunuhan ini kepada istrinya, maka dia akan merasakan balasan yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Clay kembali menolak menandatangani dokumen tersebut meskipun Torik mengintimidasinya. Jack lalu memberitahu anggotanya untuk bertindak hati-hati karena pensiunan Marsekal ini bukan orang sembarangan. Play it straight. Not even a parking ticket, you understand? Bobby sendiri memberikan penawaran kepada Quinn dan beberapa anggota Nomad untuk rencananya. No. Jax tidak tahu dengan keputusannya ini, tapi menurutnya ini adalah momen untuk perubahan. Mereka semua setuju dengan penawaran Bobby meskipun belum jelas apa rencananya. Dua anggota Nero dipaksa oleh Torik untuk mengatakan keberadaan Darvani, tapi mereka sama sekali tidak tahu keberadaannya. Ketika Jax, Nero, dan Colette sedang membicarakan bisnis, datang sebuah mobil menembakkan senjata otomatis ke arah mereka. Karena kejadian ini, satu anggota Baroski terkena tembakan di punggungnya. Pelaku diduga berasal dari orang Ganezi yang sempat mereka usir dari studionya. Mereka belum tahu bahwa sebenarnya Tig melenyapkan Ganezi Junior, dan serangan ini terkait hal tersebut. Secara resmi, Torik mendapatkan rencananya sebagai detektif independen untuk menangani kasus ini. Baroski lantas mengajak tim ke lokasi kapal Ganezi. Setelah meletakkan pistolnya, Baroski dan Jack masuk ke dalam kapalnya. Si Amir ini mengaku melakukan penyerangan karena adiknya menghilang setelah kejadian itu.
Dan setelah menemukan jaketnya di dekat laut, Amir menuduh Sam Crow membunuhnya. Setelah itu jasadnya dibuang ke dalam teluk. Barowski memastikan adiknya sudah pergi karena dia melihat sendiri Jax melepaskannya. Merasa belum impas, Barowski membunuh anak buah si Amir dan menyuruhnya pergi. Jesus Christ. Jax yakin Tig melakukan sesuatu kepada adik si Amir itu, tapi dia tidak mau membahasnya dengan anggota lain. Clay sudah merasa jadi sasaran setelah menolak bekerja sama dengan Torik. 3 napi muncul untuk menyerangnya. Dan apakah di sini Clay benar-benar akan habis? Tara ingin merahasiakan bahwa sebenarnya dia sedang hamil. Gemma senang saat mendengarnya, tapi dia baru akan memberitahu Jax malam ini. Setelah semua anggotanya kembali ke markas, Jax menyuruh Tig kembali ke studionya Ganezi untuk mengamankan barang-barang yang tersisa. Ternyata Clay tidak dibunuh. Dia masuk ke lapangan penjara dan menyebutkan identitasnya kepada penguasa penjara di sini. Torik mengambil potongan rambut dan baju milik wanita ini untuk digunakan menjebak seseorang. Terjadi kerusuhan di dalam penjara. Lalu Clay membunuh seorang tahanan dengan menggunakan obeng yang diberikan kepadanya. Ternyata Mark sengaja membatalkan niatnya untuk membunuh Clay karena permintaan dari Jax. Jax butuh Clay untuk menyelesaikan urusannya dengan Aira. Sebagai imbalannya, Jax memberikan lokasi keberadaan Tig. Gemma memberikan pistolnya kepada Wendy setelah dia mengaku mendapat penyerangan dari seseorang. Go first. Karena kejadian itu, Clay dijebloskan ke dalam sel isolasi. Seseorang menyampaikan pesan terima kasihnya kepada Clay dan memberinya sebuah pisau. Sheriff menemukan jenazah seorang wanita yang dibunuh. DNA wanita tersebut Torik letakkan di mobilnya Nero. Tig terkejut karena didatangi Mark dan anak buahnya. Sedangkan Jax baru tahu bahwa istrinya sedang hamil lagi. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 4.